Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Fitri dengan NIM D1B1 22378 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan farmasi di masa mendatang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi dengan dosen pengampu HPT Safarudin SSI MSI. Zaman sekarang adalah zaman teknologi yang mengalami perkembangan secara cepat. Contoh kecilnya saja yang bisa kita lihat bahwa segala aktivitas yang kita lakukan dapat dibantu oleh teknologi, mulai dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar dapat diatasi dengan teknologi. Pada saat ini, kemajuan teknologi telah mengubah perekonomian di Indonesia maupun di dunia, khususnya dapat dilihat pada sektor industri, perdagangan, komunikasi, transportasi, maupun pada pelayanan. Nah, salah satu hal penting yang dapat kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sekarang ini adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4.0 atau yang sering kita sebut dengan Industrial Revolution 4.0, yaitu ditandai dengan pemanfaatan teknologi-teknologi modern saat ini yang telah mengalami banyak revolusi ratusan tahun, sehingga dengan adanya teknologi sekarang ini, kita dengan mudah membuat penemuan-penemuan baru dan dapat menjadikan warga Indonesia yang cerdas di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam perkembangan revolusi industri 4.0 ini, bukan hanya pada perekonomian saja yang mengalami perkembangan, tetapi perkembangan di bidang kesehatan, khususnya pada bidang farmasi yang berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk untuk kesehatan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat, kita dapat meningkatkan jumlah produksi obat dan dalam pembuatan obat tidak ada campur tangan manusia yang dapat mengurangi sterilisasi dan akan diberikan pelayanan seputar tentang obat atau konsultan seputar obat dengan teknologi. Oleh karena itu, kecanggihan teknologi yang terus berkembang akan memunculkan berbagai macam peluang maupun tantangan bagi para tenaga kesehatan, terutama di bidang kefarmasian ini. Untuk itu, kita harus dapat mengimbangi kecanggihan teknologi agar dapat berpeluang dan melewati tantangan-tantangan yang ada yang dapat mengancam keberadaan tenaga kefarmasian. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja peluang dan tantangan farmasi di masa mendatang. Pertama-tama adalah di obat herbal dan fitofarmaka. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa memiliki kurang lebih 30.000 spesies tumbuhan dan 940 spesies diantaranya termasuk tumbuhan berkhasiat yang merupakan potensi pasar obat herbal dan penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak berabad-abad yang lalu. Obat herbal telah diterima secara luas di negara berkembang dan di negara maju. WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif, dan kanker. Hal ini menunjukkan dukungan WHO untuk back to nature yang dalam hal tertentu lebih menguntungkan. Dengan melihat jumlah tanaman di Indonesia yang berlimpah yang bisa digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri, maka peluang bagi profesi kefarmasian untuk meningkatkan peran sediaan herbal dalam pembangunan kesehatan masih terbuka lebar. Standarisasi bahan baku dan obat jadi, pembuktian efek farmakologi dan informasi tingkat keamanan obat herbal merupakan tantangan bagi farmasis agar obat herbal semakin dapat diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya di kosmetik dan kosmeseutikal. Menurut the Food, Drug and Cosmetic Act atau FD&C Act, penggunaan kosmetik lebih ditujukan untuk membersihkan, meningkatkan kecantikan, atau meningkatkan daya tarik dan mengubah penampilan, bukan untuk menangani penyakit kulit. The FD&C Act mengelompokkan obat, kosmetik, atau kombinasi kosmetik dan obat.
Di industri kosmetik dikenal kosmeseutikal, yaitu istilah untuk produk kosmetik yang mengandung zat aktif yang bertindak sebagai obat atau farmaseutikal, contohnya anti-wrinkle creams dan lain-lain. Kemudian, pemakaian kosmetik dan kosmeseutikal diperkirakan akan meningkat tajam akibat pergeseran budaya rural menuju urban dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi dunia farmasi untuk meningkatkan perannya dalam menghasilkan produk dengan formula yang lebih baik. Peluang dan tantangan farmasi di masa mendatang selanjutnya itu di nutrisi dan nutraseutikal. Masyarakat sering menggunakan produk nutrisi untuk mengobati penyakit. Kombinasi nutrisi dengan efek pengobatan melahirkan istilah baru yang dikenal dengan nutraseutikal. Nutraseutikal yang dikenal juga sebagai phytochemical, medical food, functional food, pharma foods, dan nutritional supplement diartikan sebagai bahan alam dalam keadaan murni atau pekat, atau senyawa bioaktif yang mempunyai efek meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, atau mengobati penyakit. Contoh dari nutraseutikal adalah beta-karoten untuk mencegah serangan jantung, glukosamin untuk menangani osteoartritis, dan lain-lain. Tidak hanya malnutrisi yang merupakan masalah, tetapi kegemukan atau obesitas pun merupakan faktor timbulnya penyakit. Kecenderungan masyarakat yang lebih memilih nutrisi untuk mencegah dan mengobati penyakit daripada memilih obat merupakan peluang bagi farmasis untuk berkontribusi dalam produksi berbagai sediaan nutrisi, suplemen makanan, dan nutraseutikal dengan komposisi sesuai dengan kebutuhan dan aman. Dan yang terakhir, di medical device. Kemajuan di bidang teknologi instrumen dan reagensia mendukung sains laboratorium klinik. Interaksi sinergis antara bidang ilmu biomedik, farmasi, dan bioteknologi telah melahirkan peluang-peluang dalam menciptakan metode baru. Karakteristik dan penampilan peralatan medis dan reagensia laboratorium diagnostik harus didesain dan diproduksi menurut persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Produsen juga perlu menerbitkan pedoman kajian dan petunjuk pengujian. Nah, untuk dapat mengakomodasi semua tuntutan tersebut, diperlukan sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga farmasi dengan bekal ilmu pengetahuan keprofesian yang mutakhir. Nah, sebagai kesimpulan, dunia farmasi itu ruang lingkupnya luas, termasuk prospek kerjanya juga banyak, antara lain di bidang komunitas, industri, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Dari waktu ke waktu, dunia kefarmasian terus berkembang tiada henti, sebagai tenaga medis, khususnya farmasis. Kita harus selalu siap siaga menghadapi tantangan yang ada. Tantangan tersebut tidak hanya dari satu sektor pelayanan saja, tapi juga industri dan berbagai sektor lain. Bila tidak bisa mengimbangi perkembangan dan melewati tantangan tersebut, maka sebagai tenaga medis dengan segala keahlian yang dipunya tidak akan terpakai lagi. Semua tantangan dari berbagai sektor rata-rata berisi peningkatan kualitas para apoteker, sehingga tiap apoteker harus selalu mengupgrade kemampuannya agar tidak tergeser. Nah, sekian materi atau video dari saya mengenai peluang dan tantangan farmasis di masa mendatang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.